Kecurigaan Mutiara dan juga Kenzo kepada Firman Aditya yang palsu semakin tinggi. Yap, karena pada akhirnya mereka berdua harus bertemu dengan yang katanya ayah kandung dari Mutiara, padahal itu adalah ayah pura-pura dari Mutiara. Yap, memang kalau feeling Kenzo tuh nggak pernah salah. Sama halnya seperti feeling Kenzo di episode sebelumnya kepada Ivan. Mungkin teman-teman masih inget ya, ketika Kenzo memberikan saran kepada Aurel untuk jangan pernah deketin Ivan karena Ivan pasti cuman ada maunya aja. Dan terbukti benar teman-teman. Termasuk untuk hal yang satu ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut, yang bikin Mimin senang banget dan mungkin teman-teman pun juga bakal setuju sama Mimin, Kenzo tuh bener-bener nemenin banget Mutiara. Bukan cuma di episode ke-22 hingga mereka ditangkap oleh Satpol PP, dibawa ke kantor dan lain sebagainya macamnya. Bukan cuma itu aja, tapi juga bagaimana pada akhirnya kita bisa benar-benar lihat yang nemenin banget tuh ya cuman Kenzo aja. Di sini pun juga pada akhirnya Mutiara menyadari Mas Kenzo ini baik ya, tapi terkadang ngeselin. Kenzo pun juga sama. Mutiara tuh sebenarnya tulus banget, baik banget, tapi ngeselin juga. Lucu teman-teman. Biasalah kalau mereka berdua itu berantem lucu. Senang aja rasanya. Nah, sekarang kita lanjut. Melihat tampang yang begitu aneh, antusias tapi seperti enggak, bikin Mutiara pun juga bertanya-tanya. Cuma kalau Mutiara agak lebih boundariesnya tuh lebih terbuka aja. Maksudnya pertahanannya tuh lebih terbuka. Sehingga Mutiara tuh ngerasa kalau kayaknya ini bener deh ayah kandungnya. Lebih langsung bisa nerima lah, sorry. Maaf kata-katanya agak susah. Sedangkan Kenzo, ya Kenzo ini tuh kayak langsung yakinin ayah kandungnya. Kalau emang bener ayah kandungnya ini Mutiara dan yang ini orangnya, kenapa baru sekarang munculnya? Dan kenapa begitu dicari kok langsung ketemu dan langsung bisa datang gitu? Secara logika aja, kalau ada anggap nih seorang ayah yang gak mau ketemu anaknya udah bertahun-tahun, 20 tahun, apalagi kan diceritakan di sinetron ini usia Mutiara tuh 20 tahun sama kayak Kenzo, teman-teman. Kan aneh. Kenapa nggak dari dulu aja nyarinya? Misalnya nih kalau memang dia benar-benar papahnya Mutiara dan juga mantan suami dari Widuri, ya kalau emang sayang sama anak, cari aja deh dulu dari usianya Mutiara 5 tahun, kayak 3 tahun itu lebih make sense. Kalau sekarang tuh kayak kelihatan ada sesuatu yang berbeda. Kenzo pun juga langsung mengingatkan hal ini kepada Mutiara, supaya Mutiara pun juga bisa hati-hati gitu loh. Karena jangan sampai orang ini bakal manfaatin Mutiara juga. Apalagi kan yang paling takutnya adalah Mutiara bakal dibawa, entah bakal diperlakukan buruk, entah diculik mungkin. Dan yang pastinya ya orang tersebut kan bayar dari Sandra. Dan Sandra rela bayar berapa aja supaya orang tersebut tuh nanti seolah-olah bawa Mutiara, tapi ujung-ujungnya malah menyakiti Mutiara juga. Kan kasihan ya teman-teman. Makanya harus berhati-hati juga di sini pun Kenzo mencoba mengingatkan Mutiara supaya Mutiara pun juga jangan sampai terkecoh, jangan sampai ibarat tuh bener-bener tertipu dengan tipu daya dari orang ini. Karena kelihatan banget. Nah, di sisi lainnya Kenzo mulai menyadari ada yang aneh dengan sikap dari Sandra. Yap, gak bisa dipungkiri ya teman-teman. Kenzo ini tuh ngelihat perubahan sikap Sandra yang meskipun terlihat baik, melihat sikap Sandra yang seolah-olah baik di depan Mutiara, ya tetap aja bagi Kenzo tahu kalau Sandra tuh sedang bersandiwara aja. Karena ya at least Kenzo yang tahu Sandra dari kecil, tahu banget lah tabiatnya seperti apa. Makanya Kenzo menaruh curiga kepada Sandra karena Sandra tuh kayak seolah-olah kayak beri semangat, seolah-olah kayak gimana gitu teman-teman. Ngelihat Mutiara ketemu sama ayah kandungnya tuh kayak terkesan supaya Mutiara tuh buru-buru pergi dari rumahnya Kenzo. Sedangkan dalam hatinya Kenzo tuh gak mau kalau misalnya Mutiara tuh cabut dari rumahnya dan pergi begitu aja. Karena Kenzo udah mulai sayang sama Mutiara. Makanya Kenzo bakal melakukan penyelidikan berbagai macam cara. Kalau tiba-tiba Mutiara ambil tas keluar dari rumah dan terus bertemu dengan ayah kandungnya ini dan pergi misalnya nih, tiba-tiba tinggal di rumah ayah kandungnya pura-pura. Karena kan pasti awal-awal ayah kandungnya ini tuh bakal, sini nak kamu di rumah ayah aja dan lain sebagainya macamnya. Takutnya kayak gitu, apalagi kan Mutiara ini tuh sepolos itu ya teman-teman. Dan benar-benar pure datang dari sebuah desa Rawasari ke Jakarta tuh cuman pengen cari ayah kandungnya aja karena pesan terakhir dari Widuri. Dan pada akhirnya Mutiara
yang sepolos ini pun juga pasti dengan mudah percaya begitu saja. Kan kasihan teman-teman, kepercayaan seorang gadis lugu seperti Mutiara justru malah dimanfaatkan begitu saja. Emang Sandra nih bener-bener ya biang kerok banget, apalagi di episode ke-21 kemarin lusa pun juga sebegitunya teman-teman. Tapi semoga aja ini bisa menjadi bisa menjadi peluang juga bagi Kenzo untuk bisa membongkar semuanya, dan semua ini adalah ulah dari Sandra, dan Sandra yang udah bayar orang tersebut untuk benar-benar menjadi ayah pura-pura dari Mutiara. Kesel, nyebelin juga, ada rasa gimananya, tapi yang jelas ya mau gimana pun juga harus dihadapi teman-teman oleh Mutiara maupun juga Kenzo. Walaupun ini benar-benar bikin pusing juga, karena bagi Kenzo balik lagi kasihan sama Mutiara kalau misalnya Mutiara tuh ibaratnya harus tertipu, harus benar-benar ternyata setelah dicek bukan ayah kandungnya dan sebagainya macamnya. Makanya nanti Kenzo minta bukti teman-teman sama Firman Aditya yang palsu ini. Kalau emang buktinya ada, ya udah coba perlihatkan. Apalagi kan Mutiara pun juga bakal memperlihatkan foto Mutiara pun juga kepada Aditya palsu dan juga kepada Aditya asli, supaya ya ngasih tahu aja nih fotonya nih. Pasti kan pengen nanya, kenal Duri dulu dari mana, ini dan sebagainya macamnya. Dan ini pun pasti bakal bikin gaduh dan bikin Aditya asli pun juga akhirnya tahu. Jadi ya buat Aditya palsu siap-siap aja bakal ditangkap polisi, karena mau gimana pun juga tetap bakal ketahuan sih. Walaupun tentu secara garis besarnya kita nggak akan lihat dulu ditangkap polisi dan sebagainya macamnya. Kita bakal lihat Mutiara yang ditipu habis-habisan sama Aditya palsu dan juga Sandra dan juga salah satu kerabat dari si Aditya palsu. Tapi etis di sini rasa kecurigaan itu sudah mulai datang dari Kenzo, sehingga Kenzo pun juga bisa menjaga Mutiara dengan sangat utuh dan sangat baik juga. Karena Kenzo nggak mau Mutiara kenapa-napa, Kenzo nggak mau Mutiara ini sampai dibodohin lagi, apalagi di Jakarta itu banyak orang jahat, sehingga bagi Kenzo terlalu aneh kalau tiba-tiba ayahnya tiba-tiba datang. Udahlah, ini tuh terlalu nggak masuk akal banget, sehingga ya teman-teman tahu sendiri di awal video aja Mimin udah jelasin ya, ini tuh terasa aneh dan nggak masuk akal. Kalau emang ayah kandungnya Mutiara pasti nyari juga. Ini kan aneh, kenapa baru sekarang banget gitu loh. Seperti ada misi tertentu untuk memisahkan Kenzo dari Mutiara, seperti ada misi tertentu untuk membuat Mutiara benar-benar untuk segera pergi, untuk segera cabut dari rumahnya Kenzo dan juga Aditya. Duh, gemes banget ya, apalagi di sini Nunu terus juga Rianti bakal seneng banget kalau sampai Mutiara segera pergi dari rumahnya Aditya. Duh, Sandra selalu aja bikin masalah, selalu seperti ini. Dan semoga aja sih ini bisa menjadi menjadi tolak ukur juga buat Mutiara untuk jangan mudah percaya kepada siapapun. Percaya sama Kenzo dan insting Mutiara saja. Wah, kira-kira kalau misalnya Aditya palsu ketahuan berpura-pura dan dibayar Sandra, kira-kira hukuman apa nih yang pantas untuk Aditya palsu dan si ular Sandra? Coba kalau teman-teman ada ide, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.